Oke lah kalau begitu. Ini dia persiapan dengan 10 hero yang sudah di-pick pastinya dari Alter Ego dan juga Onyx Esports. Kalau misalkan dari standings B nih yang mereka incar tuh sebenarnya dari Alter Ego lebih ke Alter Ego atau ke Onyx? Alter Ego. Iya. Oke. Karena ya balik lagi sih. Game ini hasilnya 2-1 2-0 tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah apapun. Iya, kecuali satu. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Ya, dan Alright. sekarang pertandingan antara kedua tim ini Alter Ego dan juga Onyx Esports tentu akan bergantung pula dengan dari rotasi para assassin ya. Sally Boy dengan linknya Dia ngambil ditambah pinnya serangan. dulu ya. Ya, jadi bakal ada peperangan Little Wanderer. Belum tentu juga. Wow. Back to Langsung the game. diambil B ternyata. Oh, langsung ke atas. Sudah ngambil skill Lizard. Mungkin karena sudah mengamankan Little Wanderer net. Jadi nggak nyebrang nih ya. Iya, jadi nggak bakal nyebrang. Dan untuk saat ini kayaknya masih fair aja. Dan untuk Kramernya seperti yang bakal ditinggalkan oleh Sally Boy di sana. Ya, malah sekarang Leo Murphy yang akan menjadi pagar betis dari Alter Ego Esports. Mencoba mengusir mundur dari Kiboy, maju ke depan dengan Tyrant Revenge. Bertahan dengan Bouncing Ball. Alter Ego dan juga Onyx Esports akan berhadapan satu sama lain di River. Tapi nggak ada yang mau komit juga karena hanya tarik ulur aja nih. Keriset lagi Kramer kecilnya. Itu emang agak tricky ya ketika lu main jungler. Kayak damage per second ke arah jungle-nya, tapi kalau hitungan lo atau kalkulasi lo salah ya bakal reset lagi dan gak langsung dapet. Dan harus balik lagi ke tempat jungle itu berada. Dan tampaknya dari kedua jungler dengan rotasi yang sama, benar-benar dengan timing yang sama juga, tapi kayaknya lebih cepat dari Karina. Langsung balik lagi ke arah mid lane. Masih belum ada ganking yang terjadi. Turtle sudah mulai muncul di arah bottom lane dan tampaknya langsung saja mau di-warin atau tidak. Tidak ada purple buff seperti yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Hanya ada orange buff. Sudah mulai maju Sally Boy melepaskan satu Mr. Crab-nya. Dan langsung distribusinya didapatkan oleh Sally Boy-nya. Belum ada ultimate dikeluarkan. Tempest of Blade-nya mana? Masih ditahan begitu saja. Circuit Lane. Tempest of Blade. Pedang pertama, pedang kedua. Dan bahkan kita lihat. Oh my god, Circuit Lance. Circuit Lance. Dead juke bro. Itu benar ngebuat semuanya tercengang dari anak-anak Alter Ego. Tapi tampaknya Kiboy dengan low HP-nya masih bisa bertahan. Dan justru malah Boots Shadow yang naked. First blood didapatkan oleh Drian. Circuit Lance ternyata dengan tiba-tiba dia menggunakan Shadow Assault. Dan Shadow Assault-nya di marking ke arah belakang. Agar nanti ketika bouncing ball-nya selesai, dia nggak bakal ke cancel dari dash-nya tadi Bu Demonster. Ya, bisa kabur ke area belakang juga. Dan malahan yang dapetin first blood adalah Onyx Esports. Benar-benar tipis dan memang manis banget dengan Boots menggunakan The Way of Dragon yang on point. Disusul dengan follow up damage dari Drian dari area mid lane. Begitu cepat tukar-menukar dari Alter Ego Esports dan juga Onyx. Dan sekarang kayak kita ngeliat Alter Ego, mereka berusaha untuk bermain objektif. Nino fokus maju ke depan, Donor Wolf King dikeluarkan. Tapi Nino menggunakan flicker dengan cepat, dengan sigap. Yes, langsung flick out ke arah belakang. Dan bahkan kita lihat juga dari linknya masih coba untuk dapetin satu servant buff atau purple buff-nya. Dan Masih. timingnya pas banget net. Jadi kayak 40 detik sebelum Turtle itu Betul. ngambil ke arah purple buff. Purple buff 75 detik. Artinya ada 30 detik setelah nanti Turtle up dan dia bisa kontes di sana. Ya, that's why dia tadi Ngambil merah ke dulu. arah Orange. Mr. Crab juga tadi. Ketika dia udah rotasi ke atas tapi dia nggak langsung ngambil purple buff-nya. Ya, Tidak ada flicker, ini harusnya informasi sudah diberikan dari seorang Nino. Cewek, Kiboy mulai maju tapi jaraknya terlalu jauh. Masih belum bisa untuk mendapatkan seorang Nino. Tidak berhasil untuk ngegeng. Masih ada Leo Murphy juga yang nge-cover begitu saja. 16 detik lagi, 15 detik lagi untuk Turtle kedua akan muncul. Sudah mulai berkumpul di arah atas juga dari anak-anak Onyx Esports. 1, 2, 3, 4 yang Kagura mungkin akan juga jalan ke arah atas. ini bakal rame siapa lagi Gold, nggak ada yang mau ngelepasin. Keduanya punya potensi yang sangat besar untuk bermain objektif. Turret dalam bahaya ketika ada Popol Kupa. Sehingga Alter Ego juga harus melakukan defense. Dan mungkin defense mereka terbaik adalah melakukan ofensif terhadap turret milik Onyx Esports. Jadi saling untuk menukarkan damage ke arah turretnya dari Gold. Nggak ada yang mau ngelepasin Gold laner mereka. Bikin rotasinya enak bagus full. Ditambah dengan ada satu turtle yang muncul. Dan opsi di arah mid lane. Put lagi dan lagi menjadi inisiator bagi Onyx Esports. Mendapatkan satu poin kill terhadap Udil tanpa bisa mengeluarkan Purify-nya. Oke, tapi kehilangan satu purple buff. Yes. Dan bahkan kita lihat juga dari Turtle-nya. Retribution didapatkan oleh Karinanya. Tempest of Blade. Pedang pertama, pedang kedua. Tapi kita lihat Kurvranya juga didapatkan satu poin kill tambahan. Tersisa 2 bar saja dari Nino.
Masih belum ada poin kill yang didapatkan Alter Ego, tapi kita lihat dari tadi pergerakan Sally Boy yang sangat-sangat smart menurut Koret pribadi. Karena ketika mereka berkumpul di Red Turtle, yang dia lakukan adalah mengambil purple buff dari Serpent Lance, dan itu membuat dari Sally Boy lebih unggul dari segi levelnya dibandingkan seorang Karinanya. Ya, ada satu perbedaan level yang cukup signifikan, bahkan sekarang 2. Sally Boy ngedapetin farmingan yang sangat bebas, sangat banyak, padahal Serpent Lance ngedapetin 1 poin kill. Tapi Sally Boy masih terus-menerus tak terhentikan, farming pattern tak terbaca oleh Onyx Esports membuat dia bisa berotasi dengan sangat cepat. Walaupun Alter Ego belum ngedapetin poin kill sama sekali, tapi networknya nggak berbeda jauh, nggak sampai 1000 loh. Iya, apalagi kalau misalkan kita melihat rotasi tadi ya, yang dimana Sally Boy-nya itu sendiri benar-benar manfaatin potensi fight di arah Turtle. Dan bahkan untuk itemnya, Windtalker sudah diamankan berserker Fury Basi OTW. Untuk Serpent Lance, dia sepertinya ingin mendinai damage dari Udil. Radiant Armor mungkin akan sesaat lagi dimiliki, tapi Boots ini sih lumayan hati-hati harusnya, karena Boots itu sendiri memilih kepada Chow untuk damage dealer di sini. Ya, Cukup unik. Paling tajir lagi. Di XP lane akhirnya. Iya. Oh ya. Ya sekalian tapi main damage. Ya, sama kayak Kak Ramfli juga. Bikin Kak Ramfli. 3 bahkan Legend Sword di sini. Mau bikin ke arah BOD langsung kayaknya. Sepertinya 60, 60, 60, 15%-nya ya 15 kalau ngomong sekarang. Bahkan ditambahin dengan efek dari physical defense-nya, tapi tiba-tiba ada geng di top lane. Ya, ceweknya sudah tertangkap, padahal kita bisa bilang cewek adalah tertajir di Onyx Esports, tapi bisa diambil oleh Alter Ego Esports. Ini adalah poin kill pertama, rotasi ke area top lane dari Alter Ego. Pengen ngedapetin 1 turret, tapi di area bawah pula Onyx Esports berhasil mendapatkan first turretnya terlebih dahulu dengan Boots yang bermain objektif. Tinggal super duper low HP, tapi Pai nggak bisa untuk nge-closing, nggak bisa mengeksekusi Linknya, lihat Boots. linknya. Wih. Nggak mau lompat tampaknya, tidak ada energi. Tidak mau dipaksakan, Turtle sudah mulai muncul. Turtle yang ketiga masih mencoba untuk di zoning, diberikan informasi satu sama lain. Walaupun kita juga tadi melihat dari Chow-nya fokus banget ke arah turretnya, tidak peduli dengan grok dari seorang Pai yang mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill. Ya, Murphy belum mengeluarkan combo dengan flicker yang masih ditahan. Dari Tiskarat masih mencoba untuk mendapatkan. Turtle-nya diamankan justru oleh Karina, dan kita lihat team fight-nya sangat dapat rapi. Symphony of Skill dari tim Onyx Esports, dan bahkan yang Murphy juga harus tumbang. Sekarang tiadanya masih mencoba dikejar, tidak jadi tumbang, dan hanya tersisa 2 orang saja dari anak-anak Alter Ego Esports. Dan tengok, itu cewek belum join the fight, dia fokus terhadap turret di area tengah, turret hilang di area tengah, tapi war yang sangat besar itu semua resource skill masuk satu persatu di area tengah-tengah, tapi Onyx Esports lebih mendapatkan banyak sekali keuntungan dari Yin Yang Overzone dari Adrian. Nyedot semuanya. Keyboy juga. Keyboy juga. Iya, mungkin kita bisa melihat dari replay by Samsung Galaxy A33 5G. Ini semuanya instant combo. Keyboy, lihat. 4 hero. 4 hero ini sangat-sangat team fight, dan bahkan Tyrant Rage dibalaskan begitu saja dengan 1 Tempest of Blade. Symphony of Skill, aku setuju banget dengan apa yang Bung Corner katakan. Bahkan itu benar-benar dari 1 ke 1 ya. Kayak dia tuh ngelemparin yang Dan momen tadi membuat Onyx Esports ngelit dari segi networknya 1500 di menit yang ke-8, dan yang lebih untungnya lagi bagi Onyx adalah mereka nyaris saja untuk ngedapetin turret tier kedua di arah mid lane-nya. Semakin luas lagi map control yang bisa dimiliki oleh Onyx Esports kalau kayak gini ya. Tapi dengan ada bouncing ball di area depan, Drian bertahan, masih ada Flea kabur ke area belakang. Sementara itu pergerakan dari Alter Ego mulai bermain galak di area tengah. Udil versus Drian. Iya, ini dia yang mungkin tadi kita sempat bahas ya, Bude Monster, tapi sepertinya ada sedikit pertikaian di sana. Ya, bouncing ball area offended lagi dengan Don Ball. Ketiga member dari Alter Ego Esports tertangkap, maju ke area belakang. Keyboy sudah tertangkap, tapi Onyx Esports mereka mau ngebalas ke area depan. Pai dalam bahaya, lini belakang. Sally Boy menghadap ke arah Drian. Drian itu dengan Tempest of Blade bertahan ke area belakang, tapi Serpent Lance cewek men-shutdown Sally Boy di area belakang sana. Terlalu memaksakan kayaknya tadi ketika dari Tempest of Blade-nya ya, tidak berhasil dapetin pedang pertamanya, dan bahkan pedang keduanya masih mencoba untuk menggocek. Feelingku tadi dia mau ngambil pedang yang kedua di kiri bawah, kemudian dia mau Fitz Poise, tapi tampaknya terlalu burst damage-nya. Iya, apalagi Ini dengan miliki perubahan dari kemarin. cewek. Dimana skill satunya atau Fitz Poise-nya itu makin lebih lama lagi, 20 detik cooldown-nya. Ketika kita baru pertama kali turun dari tembok, dengan 1 Tempest of Blade berkurang 4. Betul. Jadi maksimal 16 detik yang bakal diambil. Permasalahan utamanya adalah cewek. Dia udah terlalu sakit sepertinya, Net. Dengan Blade of Despair modal 1 dan Weapon Master, dia kayak udah dapetin banyak banget dealing damage yang optimal. Dalam keadaan 1v1 situation, apalagi di dalam single target kayak tadi.
cewek Kena sniping. Renner Apathy. nyaris headshot. Nyaris headshot. Harus pulang. Terran Revenge ditahan. Karena Lord sudah mulai muncul. Sudah mulai mencari bush-bush terdekat dengan Lord. Dijaga di tempat yang sangat-sangat bagus dari Drian di arah tengahnya. Kemudian ada Keyboy juga. Ini coba untuk berpindah. Ngepok sedikit saja sudah mulai muncul Leo Murphy. Berhadapan dengan pemain-pemain dari anak-anak Onyx Esports. Ya. Dan bahkan kita lihat di sini masih mencoba untuk menarik. Tapi ditahan sama Kupanya. Ya semuanya kayak ini momen yang ditunggu-tunggu sih. Lord pertama akan menjadi saksi. Tapi di sisi lain. Terculik tiba-tiba. Di arah bottom lane-nya. Dan bahkan kita lihat di sini sudah mulai satu bar saja dan harusnya dilepaskan begitu saja. Lord pertama jatuh di tangan anak-anak Onyx Esports. Sudah mulai konsil juga balik ke arah belakang Shelly Boy. Mencoba untuk lompat ke arah Keyboy-nya. Dan lihat range-nya. Tinggal satu orang ceweknya harus tumbang. Mencoba untuk maju lagi tapi tampaknya masih terlalu tebal dari anak-anak Onyx Esports. Dan lebih memilih untuk mundur kembali. Dengan Black Shoes yang digunakan oleh Udil. Informasi yang didapatkan oleh Onyx Esports begitu mahal ketika tahu ada Shelly Boy di area bottom lane. Gak akan ada adu retri. Onyx Esports memperhitungkan segalanya sehingga Lord berhasil mereka dapatkan. Tapi cewek ini ditangkap oleh Alter Ego Esports, kehilangan boots pula. Jadi daya war yang dimiliki oleh Onyx Esports tentu lebih kurang dibandingkan ada mereka semua. Jadi Alter Ego mereka memilih untuk fight. Berusaha untuk motong dari skill Lord. Shelly Boy nyaris saja ter-take down oleh Boots. Langsung dikagetin masih ada flame shot tapi tampaknya sudah dapetin lagi dan lagi. Drian yang terculik. Langsung dikunci begitu saja. Drian yang mencoba untuk mendapatkan poin killnya terhadap Shelly Boy. Tapi untungnya Shelly Boy tadi dapetin Kramer di arah bawah. Langsung dapetin darah tambahan juga. Dan bahkan flame shotnya kayaknya tadi sedikit miss. Atau tertutup oleh badan dari Leo Murphy. Antara dua hal itu sebenarnya. Tapi yang unik adalah tadi kalau misalkan kita melihat ya dari Circuit Lens, yang tadinya aku kira dia bakal menuju kepada Radiant Armor, sekarang enggak. Dia lebih memilih ke arah Guardian Helmet dan itu yang mungkin akan mendobrak dari HP-nya. Duel Dragon, Bouncing Ball, masih mencoba untuk flicker, masih bisa selamat dari Paya, justru paling banyak begitu saja dapat Blade. Udah pertama, udah kedua tapi terkena gigit dan bakar gile boynya. Langsung menarik begitu saja, I'm offended di sana. Belum berhasil untuk dapetin satu poin kill tambahan, tapi trade kill terjadi antara Boots dengan Shelly Boy. Ya, penjagaan penuh dari Keyboy untuk menyelamatkan cewek di arah belakang membuat Shelly Boy tak bisa berkutit lagi. Terus-menerus down run walking sangat menyusahkan. Shelly Boy nggak bisa bergerak bebas dan pertukaran tak bisa dihindari. Kali kedua Shelly Boy tumbang dan Onyx Esports sekarang mereka kehilangan keunggulan dari segi networknya. Tadi mereka selalu bisa ngedapetin di atas Alter Ego, tapi sekarang perlahan tapi pasti Alter Ego bisa menyusul ketertinggalan network mereka. Bahkan dari poin kill pun juga plek kejiplek 9-9. Iya, karena balik lagi Udilnya nggak tumbang. Drian yang tadinya tumbangnya cuma 1 poin, sekarang sama kayak Udil. Targetingnya hanya untuk ke Drian sepertinya. Apalagi dengan yang kayak tadi aku bilang, Bude Monster. Ini Shelly Boy mau mengincar ke arah siapa? Karena apa? Karena cuma cewek dan juga Drian yang mungkin bisa di take down untuk saat ini. Cewek sih. Cewek mungkin sebelum dia mungkin akan menuju kepada Immortal dan sampai match terakhir ini cewek. Satu-satunya pemain yang berhasil meraih Savage di regular season dengan hero Mia. Fun fact, baik. Tuh lihat, ada satu Renner sniper. Rainer dari Nino. Setengah HP. 50% udah langsung hilang begitu aja. Ya ini bisa jadi satu peringatan juga untuk Onyx Esports. Siapa yang bisa lompat ke arah belakang juga dan posisi dari Nino harus diperhatikan betul. Kalau sampai menjadi sasaran bagi Onyx Esports, dia adalah damage dealer terbesar dari tim Alter Ego sekarang. Dan damage kagetan itulah yang ditunggu-tunggu juga oleh dari Alter Ego-nya, Bre. I'm offended-nya miss tapi sayangnya di sana. Tapi balik lagi sih dengan damage kagetan yang mungkin dimaksud sama Bude Monster, apalagi terutama dari Nino yang mungkin kita tahu kalau ngomongin soal Beatrix, ngomongin soal Skylar. Skylar pun pernah mention bahwa Nino dengan Beatrix-nya ini juga perlu diperhitungkan. Dan terbukti Bude Monster seperti di match ini runner apatinya selalu on point. Feeling untuk menembakkan Rainernya, snipernya. Feeling so strong ya. Feeling so strong. Tuh gebem Tuh Drian, lagi 50% lagi hilang. Little Despair. Leo Murphy, I'm offended. Apakah ini menjadi baiting juga? Sudah tergigit tapi lihat yang diincar sama Shelly Boy-nya. Lebih ke arah belakang, Drian yang selalu diincar Tempest of Blade. Ke arah belakang lagi dan lagi. Pedang pertama, pedang kedua tapi lihat ada Pai juga. Tidak ada yang lihat. Dia menyundul ke arah Tempest
tembok tapi tampaknya Karinanya tumbang. Cewek sekarat, Pai tidak ada lagi ultimate dan bahkan kita lihat masih ada Wind of Nature walaupun tadi miss dari snipernya. Oke, Onyx Esports mereka kehilangan 2 member, selagi itu Alter Ego Esports gak mau menghentikan dari dominasinya. 1 turret dihilangkan dan juga Lord akan menjadi sasaran. Saya juga lihat. Iya. Gak lihat. Tapi nggak apa-apa. Untuk saat ini setidaknya dengan efek kejutan yang diberikan sama Alter Ego Esports, ini dia damage kejutan yang dimaksudkan dengan Bude Monster, di mana Sally Boy-nya tiba-tiba mengincar ke arah belakang dengan Berserker Fury dan juga jangan lupa Windtalker Endless Battle. Semuanya udah ready di tangan dari Sally Boy. Net, Sally Boy, Windtalker, Berserker Fury. Betul. Tapi kenapa kamu tidak seperti dia? Saya seperti dia. Saya seperti dia, tapi saya bilang. Tergantung pilot ya, Be ya. Mau Blade of Despair. Coba lihat itemnya lagi dong. Berserker, Blade of Despair. Berarti Windtalker Berserker dia langsung BOD. Endless, BOD. Oh, Endless Sama BOD. kan? Sesuai dengan yang aku bilang, Endless, BOD, Immortal kayaknya bakal on the way. Immortal. Enggak, kalau gua kan gua bilang gua kayak masih lebih nyamanan langsung DHS. DHS kayak item lama gitu. Iya, attack Iya. speed-nya ya. klasik Atau mungkin ceritanya. Sally Boy dengan ini ya, dengan emblem jungle-nya dia mainin ke arah attack speed. Red team base turret has been destroyed. Oke, tapi Alter Ego masuk ke area atas dengan adanya Lord di area tengahnya juga hancur. 2 inhibitor sudah hancur di tangan Alter Ego. Tersisa 1 di area bawah. Tapi Onyx Esports berusaha sekuatan akan melawan defense mati-matian untuk base-nya yang tersisa. Yes, tidak ada lagi turret-turret yang berdiri dari pertahanan Onyx Esports dari 1 Lord saja. Ini cukup menarik tuh. Ya, damage dealt by Axe ya. Kalau misalkan kita melihat dari Sally Boy dan Drian juga sebenarnya tidak berbeda jauh. Karena emang efek combo yang diberikan sama Drian ini area of effect. Cuma berbedanya Sally Boy ini kan single target. Berarti emang targetnya ini yang didapatkan. Ini benar-benar on point. Entah itu ke Sally Boy, entah itu ke cewek. Karena berkali-kali kita lihat juga Boots mungkin akan jadi korban utamanya. Gak nyampe. Nggak ada Nggak target nyampe. kayaknya. Iya. Feelingnya nggak bilang di situ dan langsung di cancel gitu aja. Ya, tapi real time win probability jatuh ke tangan Alter Ego dengan 68%. Melihat bahwa mereka udah ngedapetin 3 inhibitor dari Onyx Esports, mungkin kemenangan memang jauh ke tangan Alter Ego. Map control dari Onyx Esports mereka butuh mungkin 1-2 fight lagi kalau mau ngenembusin ke arah inhibitor milik Alter Ego. Kecuali ini momen-momen untuk Lord yang ter-evolve. Itu bisa jadi salah satu kuncian untuk siapapun yang ngedapetin itu untuk one strike push. Ya apalagi kalau misalkan sekarang Drian kayaknya mungkin bisa ditargetin sama Sally Boy. Apalagi dia sebenarnya belum memiliki item defense juga. Holy Crystal sudah di tangannya tapi belum ada yang mungkin ke arah Winter Truncheon. Padahal menurut aku di sini Immortal atau bahkan Winter Truncheon bakal jadi item yang bagus bagi Drian. Dengan 2 kali loh, nggak cuma sekali tapi 2 kali. Dia selalu ditargetkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Yes. Masih sama-sama sabar. Mencoba untuk mencari momen. Second Eye. Leo Murphy selalu menjadi baiter untuk tim Alter Ego. Sosok teror. Yes. Selalu bermain agresif di arah depan. Lord sudah mulai muncul. Di menit 18. Ini mungkin akan menjadi perebutan Lord. Ya, Yang harus dilakukan oleh Onyx Esports. 2000. Buset. 2 bar langsung hilang. Ya. Konsil, lihat tuh, konsil sudah mulai dibuka. Lagi-lagi Leo Murphy yang selalu ngekat permainan agresif dari anak-anak Onyx Esports. Dan mereka meriset kembali, mengatur kembali tempo teamfight yang akan dilakukan. Walaupun Sally Boy tampaknya sudah mulai langsung membuka untuk Lordnya. Darahnya sisa 3 bar. Retribution harus sama-sama ready. Kupanya yang diserang, dipanggil begitu saja. Mulai ditahan kembali, 2 bar. Tampaknya akan dilepaskan. 1 bar. Mulai maju. Surveillance-nya, Retribution tampaknya diamankan oleh seorang Opai. Tempo So Blade mencoba untuk dapetin pedang yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan bakal ditarik dari Surveillance sekarat. Mencoba untuk dikejar. Tapi Leo Murphy lebih mengincar ke arah yang lain. Yang diincar adalah Calvin Winata. Boots, darahnya sekarat. Mencoba untuk dikejar kembali. Udil mencoba untuk mengejar. Drian? Berikan 1 slow effect. Tapi Drian, what happened? What are you doing, Drian? Mega kill didapatkan di sana. Ya, tertinggal di area belakang Onyx. Mereka nggak ada satu suara untuk men-take down Lord. Dan rupanya yang ngedapetin bukan dari Retri, tapi dari Opai. Dia mau flee tapi nabrak tembok ya, Be? Iya, bahkan mungkin ketika Yin Yang Gathering yang dilakukan itu malah menyatu dengan 3 hero dari Alter Ego Esports. Dan lihat ini dia. Wow. Tempo So Blade lagi-lagi dan tampaknya
game pertama jatuh Ke di tangan Alter Alter Ego. Ego.